3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Qin Chen saling memandang, seolah tidak siap untuk mengatakannya. Pria jubah Tianzun tertawa. Wakil ketua aula ini telah ditutup di Menara Guyu selama hampir 100 tahun, tetapi dia telah mempelajari cara menyempurnakan senjata. Saya tidak tahu mengapa roh jahat itu pecah di sini. Kamu tidak tahu. Qin Chen menggelengkan kepalanya hilang, dan kemudian menunjuk ke kekuatan kurungan yang samar-samar di sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan kekuatan kurungan di sekitar? Itu seharusnya dirilis sebelum para pendahulu, kan? Kami dalam kondisi baik di sini sebelumnya. Tiba-tiba, kekuatan penjara menyapu saya. Bukankah kita secara tidak sengaja membobol tempat budidaya pendahulu kita? Jika demikian, kami akan menyesal. Pria berjubah Tianzun tergerak. Dia tahu bahwa Qin Chen berbicara tentang kekuatan melarang cermin. Saat ini, dia datang ke Qin Chen, hanya beberapa langkah darinya. Dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Oh, maksudmu kekuatan ini?" Ledakan, begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan penjara yang lebih kuat menyapu dirinya. Penatua Heiyu merasa tubuh mereka tenggelam, dan setengah langkah kekuatan surga di tubuh mereka menjadi sulit dioperasikan. Pria berjubah itu terus tersenyum. Ini adalah wakil ketua aula saya yang berlatih di sini. Saya takut diganggu, jadi saya membuat susunan penjara. Anda masuk dengan gegabah, jadi Anda akan terbungkus oleh susunan itu. Namun, saya dapat menarik kapan saja. Saya tidak tahu bagaimana wakil kepala aula Qin ada di susunan ini. Mengapa Anda tidak menunjukkan susunan wakil ketua aula? Saat pria berjubah itu mengatakan ini, Tianzun mengaktifkan kekuatan cermin terlarang. Tiba-tiba, kekuatan pengurungan antara langit dan bumi menjadi semakin mengerikan. Kekuatan tak terlihat memblokir kekosongan dan menutupi sangkar debu Qin. Kekuatan ini semakin kuat dan kuat. Penatua bulu hitam bahkan merasa tidak bisa bernapas. Orang bodoh ini. Dia merasa bahwa kurungan di sekelilingnya semakin kuat, tetapi Qin Chen mengira itu adalah pria berjubah dan Dewa Surga menunjukkan susunan di depan mereka. Penatua Heiyu terdiam. Ini terlalu bodoh, tidakkah dia tahu, pihak lain memenjarakan kekuatanmu? Sekalipun itu babi, sudah waktunya untuk waspada. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan benar-benar aman di tempat rahasia kantor pusat kerja pada hari ini, dan Anda tidak akan menemui bahaya sama sekali? Pada saat ini, Tetua Heiyu dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami bahwa Qin Chen tampaknya kuat, tetapi sebenarnya dia adalah bayi rumah kaca yang menyeluruh. Dia sangat beruntung. Dia belum pernah menemui situasi tanpa harapan. Sebenarnya, dia tidak memiliki kewaspadaan dalam situasi ini. Bagaimana dia berkultivasi sampai keadaan seperti itu? Pria berjubah Tianzun juga agak konyol. Qin Chen memperhatikannya meningkatkan kekuatan cermin langit terlarang tanpa reaksi apapun. Dia sangat gembira. Selama ruang cermin langit terlarang adalah 10%, tidak peduli berapa banyak kebisingan yang ada, dia akan dapat membunuh Qin Chen dan menghancurkan tubuhnya sebelum wakil ketua aula lainnya tiba. Ini sangat menindas. Susunan pendahulu kita sangat kuat. Qin Chen merasakan kekuatan yang menindas di sekelilingnya, dan matanya bersinar karena kegembiraan pada saat yang bersamaan. Ledakan, tubuh Qin Chen tiba-tiba bangkit dengan napas Zun yang mengerikan, menuju bagian depan kehampaan dengan pukulan. Langkah ini segera menakuti penatua bulu hitam dan mereka hampir berpikir bahwa Qin Chen telah menemukan petunjuknya, dan hampir bergerak. Namun, melihat pukulan Qin Chen dalam kehampaan, Qin Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru, kekuatan pengurungan arai terlalu kuat, apa arai ini? Ini benar-benar dapat memblokir fluktuasi kekuatan terhormat saya. Biarkan saya mencoba cara lain. Sua, di tangan Qin Chen, sebuah pedang sederhana muncul. Segera setelah pedang itu muncul di tangan Qin Chen, pedang Qi yang tak terhitung banyaknya memadat dan berkumpul di tangan kanan Qin Chen. Penatua Heiyu, mereka semua menghela nafas lega. Itu membuatku takut sampai mati. Menurut Anda, apa yang Anda temukan? Saya hanya ingin menguji keterampilan arai master Anda. Betapa bodohnya. Saat ini, dia masih menguji kultivasi susunan orang dewasa. Begitu dia gagal,
Dia masih ingin menguji untuk kedua kalinya. Sungguh anak yang malang. Aku takut aku tidak tahu aku sekarat. Mereka semua memandang Qin Chen dengan kasihan. Awalnya, mereka tidak tahu mengapa Tianzun, pria berjubah itu, sudah datang. Mengapa mereka tidak mengambil inisiatif pertama kali? Tetapi sekarang mereka merasakan kekuatan pengurungan yang semakin mengerikan di sekitar mereka. Tetapi mereka sepenuhnya memahami bahwa Tuhan ingin memenjarakan Qin Chen sepenuhnya di sini dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sungguh konyol bahwa Qin Chen tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Konyol, menyedihkan. Penatua Heiyu mengangkat kepala mereka satu demi satu. Pada saat ini, di pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen, pedang besar Qi bangkit. Roh pedang ini mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit, yang membuat tetua Heiyu dan yang lainnya kagum. Apapun yang terjadi, putra ini benar-benar luar biasa dalam kekuatannya, terutama ilmu pedangnya. Memotong, Qin Chen memegang pedang berkarat misterius dan minum. Tiba-tiba, roh pedang mencapai ke langit dan memotongnya dengan keras ke langit. Sepertinya dia sedang menguji kekuatan kurungan. Di sekelilingnya, mata pria capek itu berkilat, menunggu serangan Qin Chen jatuh, dan kekuatan lama habis dan kekuatan baru tidak lahir, dia mengambil Qin Chen. Tapi saat ini, cahaya dingin meledak di mata Qin Chen. Pedang berkarat misterius, yang membelah langit, tiba-tiba menusuk pria berjubah Tianzun di dekatnya. Apa? Saat ini, semua yang kuat berubah warna. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua bulu hitam, mereka ketakutan dan meraung. Dan pria berjubah, Tianzun, juga sedang dalam hiruk-pikuk perubahan. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, dia menghembuskan nafas surga yang mengerikan. Dia dengan marah berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Dalam sekejap, semua orang bereaksi. Bahkan ketika Qin Chen adalah yang pertama, pria berjubah, Tianzun, menanggapi. Sebentar lagi, pasukan Tianzun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pertahanan yang mengerikan melawan Qin Chen, dan banyak orang kuat seperti penatua bulu hitam menyerbu Qin Chen. Meskipun Qin Chen tiba-tiba mendapat masalah, kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka semua mengalami banyak pertempuran. Waktu asli. Pada saat kritis ini, pertahanan pria berjubah itu akan segera terbentuk. Ledakan. Pada Qin Chen, nafas waktu pecah dalam sekejap, dan aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya berhenti sejenak. Penatua bulu hitam dan yang lainnya, sesaat menyentuh jalan, tubuh mereka membeku dalam kehampaan, seolah-olah mereka diam. Tapi wajah pria capek itu berubah dengan liar. Karena ini saat yang tepat bagi Qin Chen untuk mengaktifkan asal mula waktu. Pada saat pembelaannya, pedang berkarat misterius Qin Chen telah dipotong. Memotong, ledakan, pedang Qi yang menakutkan menembus langit, langsung merobek pertahanan pria berjubah itu, dan menusuk tubuhnya di saat kritis. Pada saat ini, kungkungan asal mula waktu juga menghilang. Membunuh, penatua bulu hitam, mereka meraung dalam sekejap dan membunuh mereka dengan gila-gilaan. Penatua bulu hitam dan yang lainnya sangat marah, dan mereka semua membuat gerakan yang kuat. Ledakan, ledakan, Anda dapat melihat pita yang kuat, yang berisi semua jenis pedang, dan tinju Qi. Mereka seperti meteor yang jatuh dari langit dan membombardir debu Qin. Hao Tian Sen Jia. Mata Qin Chen dingin. Di tubuhnya, baju besi ilahi muncul, yaitu Hao Tian Sen Jia. Armor ilahi yang sederhana dan gelap menutupi seluruh tubuh Qin Chen, dan langsung memicu debu Qin seperti dewa perang. Bang dang, serangan tetua Heiyu dan yang lainnya menimpa Qin Chen dengan gila-gilaan. Setiap serangan sepertinya mampu menghancurkan langit dan bintang-bintang. Namun, ketika jatuh di atas Qin Chen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Serangan-serangan ini tidak dapat mematahkan pertahanan armor ilahi Qin Chen dan langsung dimusnahkan. Apa? Penatua bulu hitam dan orang lain terlihat gila, satu persatu tidak mengharapkan konsekuensi seperti itu. Memotong, bang, pada saat kritis, pria berjubah Tianzun akhirnya menahan serangan Qin Chen. Dengan ledakan, cahaya pisau keluar dari tubuhnya. Dari tubuhnya yang tertusuk oleh debu Qin, pisau sihir hitam terbang dalam sekejap. Saat suara itu mematahkan serangan pedang tajam Qin Chen. Pada saat yang sama, antara langit dan bumi, kekuatan penjara menyapu bumi, yang membuka debu Qin dengan ganas. Tianzun, pria berjubah,
mengambil kesempatan untuk bernafas dan tiba-tiba memotongnya dengan pisau. Ledakan, cahaya pedang naik dan membentang melalui ratusan juta zaman kuno, seperti dewa kuno dan iblis yang memotong langit dan langsung membombardir debu Qin. Mati, pria berjubah itu terlihat ganas, ketakutan dan marah. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Bahkan jika dia idiot, dia sudah mengerti bahwa penampilan Qin Chen yang tampaknya bodoh bertindak bersamanya. Pihak lain telah mendekati dirinya secara diam-diam, mencari kesempatan untuk bergerak. Sia-sia, menurutnya orang ini terlalu bodoh. Padahal, si idiot itu adalah dirinya sendiri. Tianzun ditipu oleh seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dia tidak mengerti mengapa pihak lain sangat yakin bahwa dia akan melawannya. Dia akan bekerja di tingkat atas untuk surga dan dengan tegas melarang pertempuran dan pembunuhan. Bagaimana dia meragukan dirinya sendiri? Apakah kamu tidak mengerti? Apa maksudmu, penjabat wakil kepala aula? Mengapa membunuh wakil ketua aula? Kamu dan aku sama-sama pekerja tingkat tinggi. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tianzun saat melakukan ini? Atau apakah kamu tidak punya tujuan? Bagaimanapun, wakil aula hari ini Lord menurunkanmu dan menyerahkannya kepada Kaisar. Pria berjubah, dengan pisau, mengirimkan pikiran yang kuat. Pedang ini, seperti Kaisar yang naik tahta, tak terkalahkan, menakutkan, besar, dan banyak roh jahat yang kuat. Di bawah kekuatan pedang ini, semuanya runtuh. Bahkan langit dan bumi tampak berguncang, tetapi di bawah kurungan cermin langit terlarang, itu tidak dapat ditransmisikan. Pria berjubah Tianzun memotong dengan pisau, dan momentumnya mencengangkan. Di sisi lain, Qin Chen tidak mengelak. Sebaliknya, dia membuat cibiran dan pergi menemuinya. Berderak, runtuh, pedang bergemuruh di Qin Chen, yang membuat raungan luar biasa dalam sekejap. Pedang sengit Qi seperti lautan luas. Masing-masing mengandung kekuatan bintang, yang dapat meledakkan langit dan bumi, serta menghancurkan gunung dan sungai. Namun, Qin Chen masih, cahaya hitam di tubuhnya mengalir, adalah Hao Tian Senjia, dalam kekacauan gas, kekuatan penuh untuk mendesak. Kemudian, Qin Chen tiba-tiba melangkah maju, semua kekuatan seluruh tubuhnya menghilang, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Dengan pedang terpotong, 6 formula pedang samsara muncul di langit, yang langsung menghancurkan Qi dari Tong Tian Dao. Kamu kekuatan apa ini? Pria berjubah itu terkejut dan melangkah mundur. Hahaha, apakah kamu masih bersembunyi saat ini? Mata-mata, benar-benar baru menyergap di sini. Nah, kamu juga menemukan harta karun untuk memblokir kekosongan. Sepertinya kamu telah membuat banyak persiapan. Sayangnya, ada juga banyak orang yang ingin membunuh sejumlah kecil orang. Siapa kamu? Bukankah level senior dari klan iblis yang memerintahkanmu untuk memulai tidak memberitahu masa lalu bahwa dia tidak takut pada surga? Dan kalian, mengkhianati Terans dan beralih ke setan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak tahu? Hehe, Ben Shao ingin mengikutimu untuk melihat siapa orang-orang tingkat tinggi di belakangmu. Qin Zimeng berdiri, seluruh tubuhnya penuh dengan Qi dan menembak, seperti dewa, berdiri dengan angkuh di kehampaan. Mata-mata iblis apa? Aku tidak sabar untuk melihat apa yang kamu maksud. Saya menyesal bertemu dengan Anda, Tuan Qin. Qin Chen, kamu harus ditangkap dengan cepat. Sangat tabu bagi kami untuk menyerang sesama murid kami. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Kaisar jika kamu melakukan ini? Penatua bulu hitam dan yang lainnya tampak ketakutan dan marah, dan hati mereka bergetar dengan liar dan mengom dengan liar. Pria berjubah itu terkejut di mana-mana. Apa maksudnya? Apakah dia mengenali identitas mata-mata iblisnya? Bagaimana mungkin? Bahkan jika Qin Chen tiba-tiba bergerak sebelumnya, pria berjubah Tianzun hanya berpikir bahwa pihak lain telah merasakan permusuhan, jadi dia mengambil langkah sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain mengetahui identitasnya. Ada apa? Apakah Kaisar yang mencurigai mereka? Pria berjubah itu gemetar di sekujur tubuhnya, dan pikiran menakutkan keluar dari hatinya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, orang baru yang datang ke tempat rahasia markas Tiangong, akan mengetahui identitas mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Tianzun mencurigai identitasnya dan dengan sengaja membiarkan Qin Chen memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong dan kemudian menarik mereka. Jika begitu,
Apakah semua wakil ketua aula lainnya dan guru ilahi Tianzun ada di dekat sini? Pada saat ini, hati pria berjubah itu penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Omong kosong, sekarang aku curiga kamu adalah mata-mata iblis. Ambillah untukku dan biarkan kaisar yang menanganinya. Ledakan, pria berjubah itu meraung, melangkah maju, dan nafas surga yang mengerikan melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, kekuatan pengurungan yang mengerikan itu terkondensasi secara gila-gilaan. Tiba-tiba, langit dan bumi dipenjara, dan kehampaan terkondensasi seperti kaca, dengan panik meremas debukin. Keras kepala, biarkan aku melihat wakil Tuhan yang mana kamu. Qin Chen melangkah keluar dan membunuh pria berjubah itu. Dengan keras, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan suasana kacau, dan seluruh orang langsung menjadi sangat tinggi. Tubuhnya yang tinggi dan tinggi berdiri seperti gunung Arkean. Di atas pedang tajam, badai biasa yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan pedang terpotong. Di kedalaman yuta kuno, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan cepat. Secara khusus, cermin langit terlarang telah sepenuhnya dipenjara, dan aturan ruang angkasa tidak dapat distimulasi. Cermin langit terlarang ini, dibandingkan dengan kubus ajaib laut dalam dari klan laut, adalah harta yang tiada taranya. Bahkan ketika cermin terlarang pecah secara ekstrim, kekuatan waktu pun bisa dipenjara. Pria berjubah Tianzun memikat Qin Chen ke sini untuk mencegahnya melarikan diri. Tapi sekarang, Qin Chen tidak hanya dipenjara, tetapi semua orang yang hadir juga dipenjara. Klik, kekosongan itu terbelah oleh pedang Qin Chen, membuat suara menusuk. Qin Chen segera merasa bahwa kekuatan pengikat yang mengerikan digunakan untuk terus menindas dirinya sendiri. Kekuatan pedang dari pedang karat misterius juga ditekan. Tidak ada gunanya, nak. Di ladangku, kamu harus mati. Pria berjubah Tianzun terlihat ganas. Dia sudah merasakan bahwa pertahanan Qin Chen sangat mengerikan. Itu adalah baju besi di tubuhnya. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Namun, dalam hal kultivasi, pihak lain hanyalah patung bumi. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Pikir aku bisa menang jika aku terluka oleh serangan diam-diam. Itu konyol. Jika kamu kehilangan kekuatan waktu, seranganmu tidak dapat mematahkan pertahanan wakil ketua aula. Pria capek Tianzun melangkah maju, dan pedangnya cerah. Di dalam tubuhnya, segala macam kekuatan surgawi menghantui tubuhnya. Dia bergegas ke pedang dalam sekejap, dan cahaya meledak di pedang. Memotong, cahaya pedang yang mengerikan dikompresi di bagian langit dan bumi ini, dan dunia luar tidak dapat menangkapnya sama sekali. Itu ditutupi oleh kekuatan cermin langit terlarang, tapi sungguh menakjubkan. Dengan restu dari kekuatan cermin langit terlarang, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi dan menebas Qin Chen dengan keras. Pria berjubah Tianzun tidak tahu apakah pria kuat seperti Tianzun benar-benar mengintai di sini. Saat ini, dia hanya bisa mengambil Qin Chen terlebih dahulu untuk menempati kesempatan tertentu. Membunuh. Tidak jauh dari sana, sesepuh bulu hitam dan yang lainnya juga membunuh secara gila-gilaan. Ben Sao tidak bisa menyakitimu. Benarkah? Melihat cahaya pedang ini dibawa berkat cermin langit terlarang seperti pisau untuk membuka langit, tetapi wajah Qin Chen menunjukkan jejak ironi. Bersenandung, di depannya, pedang emas muncul di depannya. Awalnya sangat kecil, tapi dalam sekejap, melonjak dan jatuh. Bayangan pedang emas memenuhi langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sungai pedang emas. Di sungai pedang yang perkasa, 10 binatang buas muncul, meraung dan berubah menjadi sungai yang panjang dan tersapu. Menabrak, kekosongan, yang awalnya dibatasi oleh cermin langit terlarang, tiba-tiba diisi dengan kekuatan lain, kekuatan khusus di lapangan, tersapu. Ini Wan Jianhe, harta Tianzun tingkat atas Qin Chen dari rumah harta karun. Begitu sungai Wanjian muncul, itu segera menyebarkan kekuatan cermin langit terlarang, yang membuat kekuatan pemenjaraan seluruh tubuh Qin Chen melemah. Qin Chen berdiri dengan bangga dan berdiri di tengah sungai Jianhe yang luas. Sungai pedang selebar langit berubah menjadi pedang yang menghubungkan langit dan menebas pria berjubah Tianzun. Apa ini, Sungai Wanjian? Apakah kamu menukar Wan Jianhe dari rumah harta karun? Tidak mungkin. Bahkan jika kamu menukar Wan Jianhe, bagaimana kamu bisa mendesaknya? Dewa pria berjubah itu hampir jatuh dari matanya. Yang lain tidak mengetahui misteri harta surgawi ini, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas.
Wan Jianhe adalah harta karun Tianzun tingkat atas di rumah harta karun. Meski harga tukarnya tidak mahal, namun sangat sulit untuk mengaktifkannya. Selama ribuan tahun, ada banyak master kendo di ranah rahasia markas besar Tiangong. Tianzun juga punya satu. Namun, tidak mungkin menukar Wan Jianhe karena tidak dapat mengaktifkan Wan Jianhe. Namun, Qin Chen, hanya seorang di Zun, mampu memotivasi Wan Jianhe, yang membuatnya tidak takut atau takut. Ledakan, sungai emas yang perkasa langsung membungkus cahaya pisau yang dia potong, dan menghancurkannya dengan liar. Kekuatan mengerikan surga yang terkandung dalam cahaya pisau itu terus-menerus melemah, dan langsung dihancurkan dengan keras. Pada saat yang sama, di sungai Nawanjian, beberapa lampu pedang meluncur dan membelah ke arah bulu hitam yang lebih tua dan yang lainnya seperti kilat. Meskipun pedang ini hanyalah anak sungai dari sungai Wanjian, mereka tersapu oleh gelombang besar, dan kekuatannya sekuat gunung. Kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Mereka membom tetua Heiyu dan yang lainnya, dan semua serangan mereka dihancurkan. Itu sungai Wanjian. Tidak, itu ditukar dengan Wan Jianhe. Bagaimana mungkin? Tolong aku, tuanku. Penatua Heiyu dan yang lainnya tidak tahan dengan tekanan Wan Jianhe. Wan Jianhe adalah harta karun legendaris di rumah harta karun. Secara alami, mereka telah mendengar dan melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menukarnya. Sekarang mereka melihatnya, dan mereka ketakutan setengah mati. Ledakan, Jianhe melonjak, penatua bulu hitam dan pelindung tubuh orang lain langsung hancur. Satu persatu semburan darah, di beberapa anak sungai Jianhe menyapu, hampir berkeping-keping. Tidak, kekuatan kegelapan, ledakan, pada saat kritis, tetua bulu hitam dan yang lainnya tidak bisa lagi bertahan. Menghadapi ancaman kematian, langsung mengerahkan kekuatan kegelapan. Sebentar lagi, satu demi satu, kekuatan kegelapan muncul, yang membuat nafas tetua Heiyu dan yang lainnya tiba-tiba naik. Itu bukan mata-mata iblis, kekuatan kegelapan, akhirnya tidak bisa menahannya. Qin Chen mencibir dan mendesak Wan Jianhe untuk menggulung tetua Heiyu dan yang lainnya. Dia sudah mengharapkan ini sejak lama. Karena itu, dia tidak panik sama sekali. Di sungai emas Jianhe, ada juga kekuatan guntur untuk memutuskan. Puff, tetua bulu hitam dan yang lainnya, seteguk darah langsung menyembur keluar. Satu persatu mencoba mendekati pria berjubah Tianzun, tetapi mereka tidak bisa mendekatinya, dan memuntahkan darah keluar. Kesenjangan antara kekuatan mereka dan Qin Chen terlalu besar. Bahkan dengan restu dari kekuatan gelap, mereka sama sekali bukan lawan Qin Chen. Banyak tetua, satu persatu, jatuh ke tanah seperti ikan mati, sekarat, tidak mampu lagi melawan. Bersenandung, Qin Chen tidak memperhatikan orang-orang ini, atau meluncurkan serangan lain, tetapi menoleh untuk melihat pria berjubah Tianzun. Apa yang harus Anda katakan sekarang, Tuan? Qin Chen mencibir, tapi matanya dingin. Tidak peduli seberapa besar dia meremehkannya, pihak lain adalah dewa yang nyata. Kekuatannya tidak lebih lemah dari bintang jatuh Tianzun. Terlebih lagi, dia tidak tahu harta macam apa yang didesak pria ini. Dia bisa memenjarakan kekosongan dan menutupi semua kekuatan. Jika sungai Wanjian tidak membentuk medan baru untuk menghadapi kekuatan itu, Qin Chen sendiri akan sedikit licik. Pria berjubah itu tertawa melengking. Nak, saya telah mengintai selama bertahun-tahun, tetapi saya gagal. Siapa Anda? Anda ingin menyingkirkan kursi ini, angan-angan. Pria berjubah itu tiba-tiba meraung, dan cahaya ajaib keluar dari tubuhnya. Dari hatinya, dia menembakkan cermin kuno yang penuh dengan ki jahat. Seluruh tubuhnya tertutup dan napas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Sungai Wanjianhe di sekitar Qin Chen dengan cepat ditekan dan terus-menerus diguncang oleh kekuatan ini. Itu cermin terlarang. Ledakan, pria berjubah, Tianzun, memiliki kekuatan kegelapan yang meningkat. Dia tahu bahwa tetua Heiyu telah mengungkapnya. Bahkan jika mereka canggih, mereka akan ditanya dan diselidiki oleh Tuan Qin. Mereka tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia secara langsung mengungkap kekuatan kegelapan. Untuk saat ini, dia hanya bisa berjudi. Penjudi tuan dan wakil ketua aula lainnya tidak tahu segalanya di sini. Setelah membunuh Qin Chen, dia bisa melarikan diri dari sini secepat mungkin. Hanya saja dormansi bertahun-tahun sia-sia. Tapi di luar itu, dia tidak punya pilihan.
Harus cepat. Bunuh anak ini. Pria berjubah Tianzun menatap Qin Chen. Kekuatan kegelapan melonjak dan roh pembunuh membumbung ke langit.